Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi saat ini bersama saya Rizka di diskusi sesi yang ke-11. Pada diskusi kali ini kita akan membahas 3 pertanyaan diskusi mengenai yang pertama yaitu model pembelajaran terpadu yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia pada saat ini. Kemudian yang kedua, ini bagaimana saya akan memaparkan tujuan, fungsi, landasan, prinsip-prinsip, rambu-rambu, serta tahapan pembelajaran tematik terpadu yang selama ini saya implementasikan di kelas. Dan yang ketiga, saya akan menganalisa juga yang menjadi perbedaan antara kurikulum tematik terpadu atau kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian implementasi di tempat saya mengajar di SDN 001 Kabupaten Kutai Barat. Baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini model pembelajaran terpadu yang paling relevan. Dari 10 model pembelajaran terpadu, menurut saya model Connected dan Web-based adalah yang paling relevan dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Model Connected memudahkan saya menghubungkan konsep antara mata pelajaran sehingga siswa dapat melihat keterkaitan yang jelas antara informasi yang mereka pelajari. Pandangan ini sejalan dengan temuan Zamil dan Udianingsih tahun 2021 dalam artikel Profil Implementasi Model Connected pada Pembelajaran IPA Indonesia Kajian Literatur 2012 sampai 2021 yang menunjukkan bahwa model connected dapat memperkuat pemahaman konseptual karena materi dihadirkan secara saling berkaitan dan tidak terpisah-pisah. Sementara itu, model web-based sangat sesuai dengan pendekatan tematik karena memungkinkan penyatuan berbagai kompetensi dalam satu tema besar sehingga lebih mudah diterapkan di sekolah dasar. Hasil penelitian Hatima et al. Tahun 2025 dalam artikel analisis penerapan model pembelajaran terpadu tipe web-based dalam meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar juga mendukung efektivitas model web-based dalam meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa melalui integrasi lintas mata pelajaran yang lebih terstruktur. Kedua model ini memberikan saya fleksibilitas untuk merancang kegiatan belajar yang kreatif, kontekstual, dan bermakna sesuai kebutuhan siswa di kelas. Lanjut di soal diskusi yang nomor 2. Nah, ini saya akan paparkan tujuan, fungsi, landasan, prinsip, rambu-rambu, dan tahapan pembelajaran tematik terpadu yang saya implementasikan. Jadi pembelajaran tematik terpadu saya implementasikan dengan tujuan membantu siswa memahami konsep secara utuh melalui tema yang dekat dengan kebutuhan mereka. Pembelajaran ini memiliki fungsi menyederhanakan materi, meningkatkan keterlibatan siswa, serta membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan sosial. Landasan yang saya gunakan meliputi landasan psikologis yang sesuai dengan tahap perkembangan anak SD, landasan filosofis yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan peserta didik, serta landasan yuridis yang berpedoman pada kurikulum dan peraturan nasional yang berlaku. Prinsip-prinsip yang saya pegang dalam pembelajaran tematik terpadu adalah relevansi tema dengan kehidupan siswa, kebermaknaan belajar, keterpaduan antara mata pelajaran, fleksibilitas kegiatan, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Saya juga mengikuti rambu-rambu seperti pemilihan tema yang tepat, ketercapaian kompetensi, penggunaan pengalaman langsung, dan penilaian autentik yang secara menyeluruh. Dalam praktis di kelas, saya memulai tahapan pembelajaran dari perencanaan. Saya memilih tema sesuai kalender sekolah, memetakan kompetensi yang harus dicapai, menyusun jaringan tema, serta menuliskannya dalam RPP. Pada tahap ini saya menentukan tujuan, langkah pembelajaran, media, serta bentuk asesmen yang akan digunakan. Pada tahap pelaksanaan, saya membuka pembelajaran dengan menggali pengetahuan awal siswa dan memberikan konteks atau masalah nyata. Pada kegiatan inti, saya melibatkan siswa dalam kegiatan eksplorasi seperti observasi, diskusi, eksperimen sederhana, bermain peran, dan praktik langsung yang menghubungkan beberapa mata pelajaran secara terpadu. Saya memberikan arahan, memperkuat konsep, serta memberi ruang bagi siswa untuk menyampaikan ide mereka. Pada tahap penutup, saya melakukan refleksi bersama siswa, melaksanakan penilaian autentik melalui unjuk kerja atau portofolio, dan menentukan tindak lanjut berupa pengayaan atau perbaikan. Lanjut di soal diskusi yang nomor 3, ini terkait dengan perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka serta implementasi di SDN 001 Kabupaten Kutai Barat. Ya, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Kalau kurikulum 2013 itu dia menekankan pembelajaran tematik terpadu sebagai struktur utama
di mana berbagai mata pelajaran itu digabung ke dalam tema tertentu, pembelajaran harian lebih terikat pada buku tema, dan alur kegiatan sudah disusun secara runtut dan modul yang disediakan pemerintah. Penilaian pada kurikulum 2013 atau yang kita kenal dengan K13 itu menggunakan 3 ranah utama, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan dengan format yang sudah cukup rinci. Sementara itu, kurikulum Merdeka memberikan ruang fleksibilitas yang jauh lebih besar bagi guru dan sekolah. Pembelajaran tidak harus terikat pada tema terpadu, sehingga saya bisa menentukan pendekatan, metode, dan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa di kelas. Kompetensi tidak lagi berbentuk kompetensi dasar, tetapi berupa capaian pembelajaran yang lebih sederhana dan fokus pada kompetensi esensial. Kurikulum Merdeka juga menekankan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada siswa, serta penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penilaian pun jauh lebih sederhana dan menitik beratkan pada perkembangan kompetensi siswa secara berkelanjutan. Dalam implementasinya di SD Negeri 001 Kabupaten Kutai Barat, saya sudah sepenuhnya menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam praktik mengajar sehari-hari, saya menyusun rencana pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang saya kembangkan sesuai karakteristik siswa. Saya tidak lagi terikat dengan buku tema, melainkan memilih bahan ajar yang relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan belajar siswa. Saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi konten, proses, maupun produk, sehingga semua siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain pembelajaran reguler, saya juga melaksanakan proyek profil pelajar Pancasila yang dirancang untuk menumbuhkan karakter, kreativitas, dan kepedulian sosial siswa. Proyek tersebut kami sesuaikan dengan lingkungan sekolah dan kondisi masyarakat sekitar. Proses penilaian saya fokuskan pada asesmen formatif yang memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa sehingga perkembangan mereka dapat terlihat secara nyata dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, penerapan kurikulum Merdeka ini memberikan saya keleluasaan lebih besar untuk merancang pembelajaran yang lebih relevan, kontekstual, dan tentunya berpihak atau berpusat kepada siswa di kelas. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel ini, saya merasa proses pembelajaran menjadi lebih hidup, lebih kreatif, dan tentunya mampu menjawab kebutuhan belajar siswa di SDN 001 Kabupaten Kutai Barat di tempat saya mengajar. Demikian diskusi pada sesi ke-11 ini sudah saya paparkan, mudah-mudahan dapat tersampaikan dengan baik kepada Ibu dosen dan kepada teman-teman semua, dan saya berharap sekali teman-teman maupun dari Ibu dosen memberikan perspektif yang berbeda terhadap apa yang saya paparkan dan boleh sharing baik pengalaman maupun memberikan saran dan masukan terhadap paparan saya. Dan demikian, dan untuk daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan untuk dasar saya menjawab pertanyaan diskusi 11 ini akan saya tampilkan di bawah link video YouTube di forum e-learning. Demikian yang bisa saya paparkan. Besar harapan saya tanggapan dari teman-teman semuanya terhadap video diskusi 11 yang sudah saya paparkan ini. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.